Baik Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, Shalom bagi kita semua. Firman Tuhan untuk hari ini saya akan ambil dari Matius pasal 20 ayat 1 sampai ayat yang ke-16. Demikian firman Tuhan. Saya akan baca buat kita semua. Adapun hal kerajaan sorga sama seperti seorang tuan rumah yang pagi-pagi benar keluar mencari pekerja-pekerja untuk kebun anggurnya. Setelah ia sepakat dengan pekerja-pekerja itu mengenai upah sedinar sehari, ia menyuruh mereka ke kebun anggurnya. Kira-kira pukul 9 pagi ia keluar pula dan melihatnya ada lagi orang-orang lain menganggur di pasar. Katanya kepada mereka, "Pergi jugalah kamu ke kebun anggur, dan apa yang pantas akan kuberikan kepadamu." Dan mereka pun pergi. Kira-kira pukul 12 dan pukul 3 petang ia keluar pula dan melakukan sama seperti tadi. Kira-kira pukul 5 petang ia keluar lagi dan mendapati orang-orang lain pula. Lalu katanya kepada mereka, "Mengapa kamu menganggur saja di sini sepanjang hari?" Kata mereka kepadanya, "Karena tidak ada orang mengupah kami." Katanya kepada mereka, "Pergi jugalah kamu ke kebun anggur." Ketika hari malam tuan itu berkata kepada mandurnya, "Panggillah pekerja-pekerja itu dan bayarkan upah mereka, mulai dengan mereka yang masuk terakhir hingga mereka yang masuk terdahulu." Maka datanglah mereka yang mulai bekerja kira-kira pukul 5 dan mereka menerima masing-masing 1 dinar. Kemudian datanglah mereka yang masuk terdahulu, sangkanya akan mendapat lebih banyak. Tetapi mereka pun menerima masing-masing 1 dinar juga. Ketika mereka menerima, mereka bersungguh-sungguh kepadanya, tuannya itu. Katanya, "Mereka yang masuk terakhir ini hanya bekerja 1 jam, dan engkau menyamakan mereka dengan kami yang sehari suntuk bekerja berat dan menanggung panas terik matahari." Tetapi tuan itu menjawab seorang dari mereka, "Saudara, aku tidak berlaku tidak adil terhadap engkau. Bukankah kita telah sepakat sedinar sehari? Ambillah bagianmu dan pergilah. Aku mau memberikan kepada orang yang masuk terakhir ini, sama seperti kepadamu. Tidakkah aku bebas mempergunakan milikku menurut kehendak hatiku? Atau iri hatikah engkau karena aku murah hati?" Demikianlah orang yang terakhir akan menjadi yang terdahulu, dan yang terdahulu akan menjadi yang terakhir. Demikian sejauh firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengarkan firman Tuhan dan melakukan firman-Nya dalam kehidupannya sehari-hari. Baik Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, saya akan menjelaskan bagi kita firman Tuhan yang sudah sama-sama kita baca. Bahwa berikut ini bercerita tentang Allah yang murah hati. Kenapa Allah yang begitu murah hati? Karena Allah yang diistilahkan dalam perumpamaan Tuhan pemilik ladang yang memiliki ladang yang luas, ladang yang lebar. Ia mencari pekerja-pekerja yang menganggur di pasar dan menyuruh untuk bekerja di ladangnya. Itu adalah salah satu kemurahan hati Tuhan yang menyediakan segala pekerjaan untuk orang-orang yang mau bekerja kepada Tuhan. Nah, perikop ini jelasnya menunjukkan bahwa Allah yang murah hati. Seperti perumpamaan seorang tuan pemilik ladang anggur yang luas, yang memanggil orang-orang di pasar dengan waktu yang berbeda-beda. Ini merupakan bahwa tuan pemilik anggur memberikan lowongan pekerjaan beserta upah ketika hatinya mau datang dan mau bekerja di ladang tuan pemilik anggur ini. Nah, itu berarti juga Allah ingin memberikan satu maksud untuk
orang-orang yang dipanggil bekerja di ladang Tuhan. Dan di sini juga Allah tidak senang bagi orang-orang yang hidupnya menganggur rohani, yang hidupnya istilah bermalas-malas dan tidak mau menyediakan waktunya dan hanya menunggu-nunggu waktu. Hal inilah Tuhan mau katakan, agar orang yang dipanggil kategori yang disebutkan, baik itu kalangan anak kecil, anak muda, yang sudah dewasa, bahkan yang sudah lanjut usia, Tuhan panggil untuk datang melayani di ladang Tuhan. Nah, gereja kita sudah lihat, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, gereja juga membuat dan membukakan persekutuan, sarana pelayanan, baik itu untuk anak sekolah minggu, baik itu untuk anak pemuda-pemudi, baik itu juga untuk ibadah orang yang dewasa, bahkan juga untuk orang yang lanjut usia. Nah, ini semuanya disediakan Tuhan untuk kita, agar kita siap untuk melayani di ladang Tuhan. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, itu berarti waktu yang berbeda-beda di sini menjelaskan kategori baik anak-anak kecil, remaja, dewasa, sampai pada orang tua. Tuhan membutuhkan kita semua untuk melayani di ladang Tuhan. Nah, oleh karena itu, kita tidak boleh untuk tertutup hati kita melayani Tuhan. Justru kita mau datang kepada Tuhan, karena di dalam Tuhan ada upah yang kita terima dari Tuhan. Nah, Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, hal inilah sarana yang dibekali setiap gereja, agar gereja dapat melayani orang-orang yang mau melayani Tuhan. Baik itu tadi dikatakan ada sarana untuk persekutuan anak kecil, yaitu sekolah minggu, ada juga sarana pelayanan untuk pemuda-pemudi, ada juga sarana untuk orang tua. Nah, gereja harus terbuka menyediakan itu untuk orang-orang yang mau ikut di dalam pelayanan Tuhan. Nah, Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kerap sekali banyak orang-orang yang sudah berdiam diri dan tidak mau bekerja dan tidak mau memberikan waktunya untuk Tuhan. Itu disebabkan karena hatinya yang tidak menerima Tuhan, yang hatinya yang tidak mau menerima Tuhan. Tetapi orang yang mau menerima Tuhan, dia mau memberikan waktunya, dan bahkan dia mau ikut melayani di ladang Tuhan. Nah, yang kedua, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan yang mau dijelaskan di sini ialah orang yang mau mengikut Tuhan, orientasinya ialah bukan upah atau hitung-hitungan. Orang yang mau melayani Tuhan, kita akan terima dari Tuhan. Bahkan kita sudah terima melalui anugerah, baik itu kesehatan, baik itu umur yang panjang, baik itu rezeki berlipat-lipat ganda. Itu semuanya adalah anugerah yang Tuhan sediakan untuk kita. Dan itu tidaklah bisa kita bayar dari banyaknya kehadiran kita untuk datang kepada Tuhan. Itu tidak bisa kita bayar dengan uang kita, kekayaan kita. Itu tidak bisa dapat dibayarkan dari materi kita. Itu semuanya sudah Tuhan sediakan upah yang besar.
untuk setiap orang yang mau datang hadir di ladang Tuhan. Nah, oleh karena itu, jangan kita pikirkan lewat apa yang kita berikan kepada Tuhan, itu harus dibalas dengan imbalan upah. Tetapi apa yang sudah kita dapatkan dari Tuhan, itu semuanya anugerah yang besar yang tidak bisa digantikan oleh materi atau uang kita. Nah, oleh karena itu, orientasi kita mau datang melayani Tuhan bukan mencari upah, bukan mencari keuntungan, tapi orientasi kita ialah mau datang kepada Tuhan, melakukan pekerjaan-pekerjaan Tuhan. Kita mau melakukan pekerjaan-pekerjaan Tuhan dengan setulus hati kita, tidak melihat banyaknya waktu pelayanan kita lakukan, tetapi mau melakukan waktu walaupun itu banyak, tapi dengan hati yang benar-benar dan sungguh-sungguh melayani Tuhan. Nah, apa upahnya? Apa imbalannya? Tuhan akan sediakan itu, besar anugerahnya untuk kita. Tapi ketika kita diawali cara berpikir kita mencari keuntungan dan hitung-hitungan, itulah yang dikatakan orang yang terdahulu akan yang terakhir, dan orang yang terakhir akan terdahulu. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kiranya ini menjadi salah satu firman yang boleh mengantarkan kita untuk belajar bahwa panggilan Tuhan kepada kita, karena Tuhan sangat membutuhkan kita saat ini. Karena Tuhan sangat membutuhkan waktu kita saat ini. Karena Tuhan sangat membutuhkan kita untuk mau melayaninya. Berikanlah waktu kita, berikanlah kehadiran kita untuk memuliakan Tuhan, bekerja di ladang Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, sangatlah sedih sekali jika itu kita mau bekerja di ladang Tuhan, tapi untuk mencari upah, keuntungan. Sangatlah sedih sekali jika itu terjadi di dalam panggilan kita mau melayani Tuhan. Coba kita bayangkan dan coba kita renungkan sekarang, sejauh mana kita bisa balaskan imbalan yang sudah Tuhan berikan kepada kita. Bisakah kita bayarkan dengan uang kita, dengan kekayaan kita, kebaikan Tuhan, kemurahan hati Tuhan? Bapak Ibu, itulah yang mau diingatkan kepada kita, agar kita mau hidup melayani Tuhan, agar kita mau hidup melayani Tuhan. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, perlu kita ingat, di atas kebaikan Tuhan, di atas kebaikan Tuhan yang sudah menyediakan kepada kita, itu berarti Tuhan masih mengasihi kita. Tuhan masih memperhitungkan kita. Tuhan masih memberikan pengasihanan yang daripada Tuhan kepada kita. Nah, semuanya itu Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, itu karena belas kasihan Tuhan. Itu karena belas kasihan Tuhan. Sadarilah itu semuanya, bahwa Tuhan baik dan mau memanggil kita. Tuhan baik mau menyediakan tempat untuk kita berkumpul, memuji Tuhan, memuliakan nama Tuhan di ladangnya. Kiranya itu menjadi saluran pengetahuan untuk kita. Dan jangan sirami hatimu dengan cara hitung-hitungan, dengan cara memperhitungkan pelayananmu.
Tuhan sediakan semuanya. Semuanya disediakan Tuhan untuk kita. Oleh karena itu Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, tidaklah seorang Kristen jika orientasinya upah atau keuntungan. Tetapi orang Kristen yang benar-benar ialah hidup memuliakan nama Tuhan dan mau melayani Tuhan. Kiranya itu menjadi saluran bagi kita untuk boleh mengarahkan hati kita lebih datang hadir lewat panggilan-panggilan kita. Nah, oleh karena itu Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kiranya ini menjadi saluran firman Tuhan yang boleh mengajarkan kita untuk hidup di dalam orientasi melayani Tuhan. Layanilah Tuhan dengan segenap hati. Sejauh itu firman Tuhan bagi kita, kita mau antarkan doa kita kepada Tuhan. Terpujilah Allah Bapa yang baik, Bapa yang kami puji dan kami sembah di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan buat firman-Mu yang Tuhan boleh ajarkan kepada kami lewat panggilan kami yang setia ikut melayani di ladang Tuhan. Biarlah Tuhan yang boleh tetap memberkati seluruh pekerja pelayanan-Mu yang mau melayani Tuhan. Kiranya mereka boleh bekerja dengan hati dan tulus melayani Tuhan. Dan kiranya Tuhan yang juga memberkati dan membekali segala upah yang Tuhan berikan kepada kami melalui anugerah-Mu kepada. Sejauh itu firman Tuhan Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kiranya kita mau melayani Tuhan dan orientasi kita sebagai orang Kristen ikut serta bekerja di ladang Tuhan. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Bapa di surga, Bapa yang baik. Kami puji dan kami muliakan Engkau ya Allah atas firman-Mu yang boleh mengantarkan kami agar kami boleh semakin diberkati oleh Tuhan. Mengajarkan kami untuk boleh belajar dari firman-Mu agar setiap panggilan Tuhan yang menyediakan ladang untuk kami layani, biarlah itu semuanya Tuhan panggilan kami lakukan untuk menyenangkan hati Tuhan. Panggilan kami mau bekerja untuk melakukan pekerjaan-pekerjaan yang baik di ladang Tuhan. Tuhan Bapa di surga, kiranya Engkau yang berkati kami, kiranya Engkau yang mengurapi kami, sehingga kami semakin boleh bertumbuh di dalam iman, di dalam melayani Tuhan dengan sepenuh hati kami. Kiranya kami menjauhkan dari diri kami untuk hidup di dalam hitung-hitungan, untuk hidup di dalam perkiraan. Biarlah semuanya kami mau melayani Tuhan penuh dengan kasih Tuhan yang menyediakan upah untuk kami. Terima kasih Tuhan. Biarlah kebaikan Tuhan menyertai dan memberikan kehidupan untuk kami masing-masing. Dalam nama Yesus kami berdoa.